Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Pujamin Dewan Pratama, NIM 20201111031190 dari kelas C 4C, ingin mempresentasikan hasil UTS Hukum Perdata 3 Waris. Nomor 1, hukum waris dalam sistematika dan dalam BW. Doktrin hukum waris merupakan suatu bagian tersendiri dari hukum perdata. Hukum waris dalam sistematika, doktrin, dan dalam BW dibagi menjadi 4, yaitu 1 tentang pribadi atau person, yang kedua ada tentang benda, ketiga tentang perikatan, keempat tentang bukti dan kadaluarsa. Hukum waris diatur dalam buku 2 tentang benda. Yang pertama ada tentang pewarisan karena kematian, yang kedua tentang surat wasiat, yang ketiga tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan. Yang keempat ada tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Yang kelima tentang menerima dan menolak suatu warisan. Yang keenam tentang pemisahan harta peninggalan. Yang ketujuh tentang harta peninggalan yang terurus. Hukum waris dan penggolongan penduduk di Indonesia menurut ketentuan pasal 131 junto pasal 163 Indis Staatsregeling berlaku bagi 1 orang-orang Belanda, 2 orang-orang Eropa yang lain, 3 orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok 1 dan 2 yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama. Yang keempat, orang-orang lahir di Indonesia yang sah ataupun diakui secara sah dalam keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3. Perumusan atau batasan hukum waris. Yang pertama ada orang yang mati, yang kedua ada orang yang ditinggalkan, dan yang ketiga ada ahli waris. Yang kedua, asas hukum waris mengenai diri pewaris. Asas 830 mengandung asas pokok hukum waris, yaitu bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang meninggal. Jadi pewaris harus sudah mati atau meninggal. Yang B, asas hukum waris mengenai diri ahli waris. Asas yang terdapat pada pasal 836 dan 899 menurut pasal BW tersebut, orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada dalam kurung sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Nomor 3A, hak paisin atau saisin. Hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa otomatis dan demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Contoh, 2 orang yang telah ditetapkan di pengadilan. Nomor 3B, hak hereditas petitum diatur dalam pasal 834 dan 835 BW. Para ahli waris diberikan hak tuntut yang khusus berhubungan dengan warisan yang dengan istilah yang lain dengan istilah Latin disebut hereditas petitum. Contohnya adalah ahli waris menuntut agar benda-benda yang semula ada di dalam warisan dikembalikan. Pasal 834 ayat 2 junto pasal 955 ayat 2 BW. Nomor 4A. Syarat ahli waris ab intestato menurut pasal 833 dan 852 BW. Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami dan istri yang hidup berlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Pasal 852 menyatakan yang berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapat tujuan yang sama jumlahnya. B. Mewaris berdasarkan haknya sendiri. Contingent of it. Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala. Sedang mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris panjang demi panjang. Dalam pasal 852 ayat 2. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Contohnya A, B, dan C mewaris dari P berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Mereka mewaris kepala demi kepala. Tiap kepala atau ahli waris menerima bagian yang sama besarnya dari warisan P, yaitu A menerima sepertiga, B menerima sepertiga, C menerima sepertiga.
C. Mewaris berdasarkan pergantian tempat. Pitch plant vervuling. Pasal 841 menetapkan penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang orang yang diganti. Contohnya, P pewaris meninggalkan sebagai ahli waris seorang anak laki-laki, yaitu A, dan seorang cucu C, yang merupakan anak dari anaknya perempuan B, yang mati lebih dulu dari P. C sekarang mewaris bersama-sama dengan A atas warisan B. C sebenarnya ada dalam derajat yang lebih jauh, derajat 2, daripada A derajat 1. D. Syarat pergantian tempat, Beach Platz Vervuling, pasal 847 BW, menetapkan bahwa tiada seorang pun boleh bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Secara A contrario, berarti orang yang tak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Peristiwa penggantian tempat dan pembatasan atas asas penggantian serta hubungan antara pasal 861 dan 845 BW. Peristiwa penggantian tempat, yakni nomor 1, penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah tanpa batas. Yang kedua, penggantian tempat dalam garis menyamping demi keuntungan keturunan saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Penggantian tempat dalam garis menyamping sesuai dalam pasal 845 BW. Pembatasan atas asas pengganti dan hubungan antara pasal 861 dan 845 BW. Pembatasan atas asas penggantian tempat dalam pewarisan diatur dalam garis menyimpang sebagai ditetapkan dalam pasal 861 BW yang menyatakan bahwa dalam hal di samping keluarga saudara yang bertalian darah terdekat dengan si pewaris, ada anak-anak keturunan saudara laki-laki perempuan dari kemenakan tersebut, saudara mana telah meninggal lebih dahulu, maka anak saudara tersebut seakan-akan ditarik oleh pamannya, sehingga dapat turut mewaris. Nomor 5A, golongan 1, yakni anak-anak atau sekalian keturunannya adalah ahli waris golongan 1, pasal 852 BW. Yang kedua, anak yang berdalian darah dengan pewaris. 3, suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan 2, yang pertama ada satu ayah dan ibu mewaris bersama saudara, yang kedua ayah dan ibu kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya. Yang ketiga pasal 854 BW. Ayat 1 mengatakan apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, mereka mendapat setengah 1/3 dari warisan. Golongan 3, keluarga saudara dalam garis lurus ke atas baik dari garis ayah maupun ibu. Yang kedua ada pasal 853 BW. Golongan keempat, menurut pasal 858 BW ayat 1 BW mengatakan saudara golongan 2 dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas golongan 3. Yang kedua, golongan 4 disebutkan ada paman dan bibi. B. Ketidakpatutan onward D. Pasal 838 BW menyatakan yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan adalah yang satu, ada mereka yang telah dihukum karena dipersilakan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang pernah diputus hakim bersalah atau difitnah oleh pewaris. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan telah berbuat atau mencegah si pewaris akibat terhadap ahli waris yang lain. Pasal 1059 BW mengatakan warisan yang semula seharusnya menjadi bagian si tidak patut sekarang jatuh pada orang-orang terpanggil untuk mewaris bersama-sama. Nomor 6, golongan 1, yakni bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami, maka anak luar kawin yang diakui dapat 1/3 bagian. Golongan 2 dan golongan 3, pasal 83 BW menyatakan jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami dan istri, maka mereka mendapat 1/2 bagian. Golongan 4 pasal 863 BW ayat 1 menyatakan hanya ada satu sanak saudara dan derajat yang lebih jauh 3/4, dapat 3/4. Nomor 7A pasal 874 sampai 894 ini membahas tentang kecakapan membuat surat waris. Yang kedua, pasal 895 sampai pasal 912 BW
membahas khusus tentang ketentuan surat wasiat dan kecakapan seorang untuk membuat surat wasiat. Yang 7B, surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang dibuat atau ditulis oleh testator dan ditandatangani oleh notaris pada pasal 832 BW. Kemudian dibawa ke notaris untuk disimpan dalam protokol notaris dengan menghadirkan 2 orang saksi. Surat wasiat umum dibuat oleh testator sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tersegel dan memuat akta superskrip dengan dihadiri 4 orang saksi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.